Manajemen pengadaan proyek. Pentingnya manajemen pengadaan proyek. Pengadaan berarti mendapatkan barang dan atau layanan dari sumber luar. Istilah lainnya mencakup pembelian dan alih daya. Para ahli memperkirakan pengeluaran pada perangkat lunak dan layanan global akan terus tumbuh. India merupakan negara yang memimpin alih daya bagi Amerika Serikat. Perdebatan mengenai alih daya. Beberapa perusahaan seperti Walmart lebih suka tidak melakukan alih daya sama sekali, sementara yang lainnya melakukan banyak alih daya. Sebagian besar organisasi melakukan beberapa bentuk alih daya untuk memenuhi keperluan TI-nya dan melakukannya di negaranya sendiri. Mengapa alih daya? Yang pertama, untuk mengurangi baik biaya tetap maupun biaya berulang, untuk mengizinkan organisasi klien untuk fokus pada bisnis intinya. Kemudian yang ketiga, untuk mengakses keahlian dan teknologi. Yang keempat, untuk menyediakan fleksibilitas. Dan yang kelima, untuk meningkatkan akuntabilitas. Kontrak menyediakan produk yang dirinci atau jasa dan mewajibkan pembeli untuk membayar mereka. Kontrak dapat memperjelas tanggung jawab dan mempertajam fokus pada hasil utama dari proyek. Karena kontrak yang mengikat secara hukum, ada pertanggungjawaban yang lebih untuk memberikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak. Tren terbaru dalam alih daya adalah meningkatkan ukuran kontrak. Proses manajemen pengadaan proyek. Manajemen pengadaan proyek itu mendapatkan barang dan jasa untuk proyek dari luar organisasi pertunjukan. Proses mencakup perencanaan pembelian dan akuisisi, menentukan apa yang harus pengadaan, kapan dan bagaimana. Kemudian perencanaan kontrak, menguraikan persyaratan untuk produk atau jasa yang diinginkan dari pengadaan dan mengidentifikasi sumber-sumber potensial atau penjual. Di sini kontraktor, pemasok atau penyedia layanan yang menyediakan barang dan jasa kepada organisasi lain. Proses manajemen pengadaan proyek selanjutnya meminta tanggapan penjual, mendapatkan informasi, kutipan, tawaran atau proposal dari penjual yang sesuai. Kemudian memilih penjual, memilih dari antara calon pemasok melalui proses penjual mengevaluasi potensi dan negosiasi kontrak. Kemudian administrasi kontrak, mengelola hubungan dengan penjual yang dipilih, dan penutup kontrak, melengkapi dan menetap di setiap kontrak, termasuk menyelesaikan setiap item terbuka. Perencanaan pembelian dan akuisisi, mengidentifikasi kebutuhan proyek terbaik yang dapat dipenuhi dengan menggunakan produk atau jasa di luar organisasi. Jika tidak perlu membeli produk atau jasa dari luar organisasi, maka tidak perlu untuk melakukan proses manajemen pengadaan apapun. Alat bantu dan teknik perencanaan pembelian dan akuisisi. Yang pertama, analisis buat atau beli. Teknik manajemen umum digunakan untuk menentukan apakah suatu organisasi harus membuat atau melakukan suatu produk atau jasa tertentu dalam organisasi atau membeli dari orang lain. Yang kedua, sering melibatkan analisis keuangan. Kemudian ahli baik internal maupun eksternal dapat memberikan masukan yang berharga dalam pengambilan keputusan pengadaan. Jenis-jenis kontrak. Berbagai jenis kontrak dapat digunakan dalam situasi yang berbeda. Kontrak harga tetap atau lamsam melibatkan total harga tetap untuk produk yang terdefinisi dengan baik atau jasa. Kemudian kontrak biaya ditagih kembali
melibatkan pembayaran kepada penjual untuk biaya langsung dan tidak langsung. Kemudian kontrak waktu dan bahan, hybrid dari kedua harga tetap dan kontrak ditagih kembali sering digunakan oleh konsultan. Kemudian kontrak harga satuan, perlu pembeli untuk membayar penjual jumlah yang telah ditetapkan per unit pelayanan. Sebuah kontrak tunggal benar-benar dapat mencakup keempat kategori ini jika masuk akal untuk itu pengadaan tertentu. Klausul kontrak. Kontrak harus mencakup persyaratan tertentu untuk memperhitungkan masalah akun yang unik untuk proyek tersebut. Dapat meminta pengalaman, pendidikan atau berbagai pekerjaan untuk membayar hak-hak yang berbeda. Klausul penghentian adalah klausul kontrak yang memungkinkan pembeli atau pemasok untuk mengakhiri kontrak. Rencana manajemen pengadaan menjelaskan bagaimana proses pengadaan akan dikelola, dari pengembangan dokumentasi untuk melakukan pembelian luar atau akuisisi untuk penutupan kontrak. Isi bervariasi berdasarkan kebutuhan proyek. Perencanaan kontrak melibatkan menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk penjual potensial untuk menyiapkan respons mereka dan menentukan kriteria evaluasi untuk penghargaan kontrak. Permintaan proposal digunakan untuk meminta proposal dari calon penjual. Sebuah proposal adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual ketika ada pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Permintaan penawaran digunakan untuk meminta penawaran atau tawaran dari pemasok calon. Tawaran juga disebut tender, adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual memberikan harga untuk item standar yang telah jelas didefinisikan oleh pembeli. Request for proposal atau RFP template. Di sini ada template untuk RFP. Kriteria evaluasi sangat penting untuk menyiapkan beberapa bentuk kriteria evaluasi sebaiknya sebelum mengeluarkan RFP. Waspadalah terhadap proposal yang nampak bagus di atas kertas. Pastikan untuk mengevaluasi faktor-faktor seperti kinerja masa lalu dan pendekatan manajemen. Dapat meminta presentasi teknis sebagai bagian dari proposal. Meminta tanggapan penjual. Menentukan siapa yang harus meminta untuk melakukan pekerjaan itu. Pengiriman dokumentasi sesuai dengan penjual potensial dan mendapatkan proposal atau tawaran. Organisasi dapat beriklan ke pengadaan barang dan jasa dalam beberapa cara. Yang pertama, mendekati vendor pilihan. Yang kedua, mendekati beberapa vendor potensial. Kemudian yang ketiga, iklan untuk siapapun yang tertarik. Konferensi penawar dapat membantu memperjelas harapan pembeli. Menyeleksi penjual juga disebut seleksi sumber, mencakup mengevaluasi proposal atau tawaran dari penjual, kemudian memilih yang terbaik, kemudian yang ketiga negosiasi kontrak, dan yang terakhir pemberian kontrak. Sampel proposal evaluation sheet. Di sini ada kriteria, ada technical approach, management approach, past performance, price, dan total score. Proses seleksi penjual. Organisasi sering melakukan evaluasi awal dari semua proposal dan tawaran dan kemudian mengembangkan daftar singkat dari penjual potensial untuk evaluasi lebih lanjut. Penjual pada daftar singkat sering menyiapkan best and final offer. Final output adalah kontrak ditandatangani oleh pembeli dan penjual yang dipilih. Administrasi kontrak memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak. Kontrak adalah hubungan hukum, jadi penting bahwa profesional hukum dan kontrak terlibat dalam menulis dan administrasi kontrak. Banyak manajer proyek mengabaikan masalah kontraktual yang dapat menyebabkan masalah serius.
Penutupan kontrak mencakup menyelesaikan dan menetap di kontrak dan menyelesaikan di setiap item terbuka. Kemudian tim proyek harus menentukan apakah semua pekerjaan selesai dengan benar dan memuaskan. Kemudian memperbarui catatan untuk mencerminkan hasil akhir, mengarsipkan informasi untuk penggunaan di masa depan. Kontrak itu sendiri harus mencakup persyaratan untuk diterima secara formal dan penutupan. Alat bantu untuk penutupan kontrak. Yang pertama, audit pengadaan mengidentifikasi pelajaran yang diperoleh dalam proses pengadaan. Sistem manajemen pencatatan memberikan kemampuan untuk dengan mudah mengatur, menemukan, dan arsip dokumen yang terkait dengan pengadaan. Kebutuhan lain pada proyek, yang pertama manajemen, yang kedua korespondensi, yang ketiga perangkat lunak, yang keempat perangkat keras, dan yang kelima adalah infrastruktur. Yang pertama manajemen, di sini terdiri dari struktur organisasi, ada SK tim proyek, kemudian sumber daya manusia, job description, jadwal, dan instruksi kerja. Sumber daya manusia yang pertama analis dan desain sistem, yang kedua database administrator, kemudian yang ketiga pemrograman, dan yang keempat spesialis jaringan, yang kelima teknisi, dan yang keenam tester dan implementator. Yang kedua korespondensi, di sini ada surat-surat eksternal, ada proposal penawaran, berita acara penandatanganan kontrak, perjanjian kontrak, surat permohonan bank garansi, surat permintaan support kebutuhan, dan ada surat-surat internal, di sini intern, di sini ada surat peminjaman SDM ke divisi pada institusi, surat peminjaman fasilitas ke divisi pada institusi, dan surat izin prinsip pembelian atau usulan-usulan kepada direktur utama pada institusi. Perangkat lunak, di sini ada sistem operasi yang digunakan, kemudian yang kedua DBMS yang digunakan, dan yang ketiga bahasa pemrograman yang digunakan. Perangkat keras, di sini ada komputer yang digunakan, kemudian spesifikasi yang digunakan, printer yang digunakan, alat komunikasi yang digunakan. Infrastruktur yang dibutuhkan, ruangan, pendingin ruangan, pengukur suhu ruangan, telepon, listrik, stabilizer, UPS, emergency lamp, kabel jaringan, pemadam api. Rangkuman, manajemen pengadaan proyek mencakup memperoleh barang dan jasa untuk proyek dari luar organisasi. Proses mencakup yang pertama perencanaan pembelian dan akuisisi, yang kedua perencanaan kontrak, yang ketiga meminta tanggapan penjual, yang keempat memilih penjual, yang kelima administrasi kontrak, dan yang terakhir penutup kontrak.